Karena di sini aku menjadi manusia juga, yang dimana aku pun juga ngerasain ngelur ngidul kehidupan. Apalagi aku ini lulusan pesantren, yang dimana seharusnya aku udah terbiasa dengan yang namanya baca Quran, yang namanya sholat tahajud, rawatib, sedekah, zikir, seharusnya seperti itu. Tetapi aku pribadi aja kayak ngerasa berat zaman dulu. Capek banget ya, mesti harus sholat tahajud, capek banget sih, mesti harus zikir banyak banget sampai mulut pegel di saat aku belum tahu ilmunya. Ya nggak, orang pada bisa kaya kok, orang seneng-seneng aja kok jalan-jalan nggak berzikiran, aku mesti capek-capek. Iya, karena apa? Karena kamu di dalam berdoa itu tidak menghadirkan Allah. Ya, yang pertama, kenapa kita malas ibadah? Kita nggak pernah sholat tobat. Saking banyak dosanya kita, lalainya setan numpuk. Makanya ritual doa penting. Charger kolbu penting untuk melepaskan setan, tempelan setan. Naikkan getaran energi. Nanti sedikit-sedikit setan itu akan pergi. Jadi teman-teman jangan mikirin Yasin 41 kali, apalagi yang belum bisa baca Al-Quran. Lepasin dulu itu. Yang teman-teman ingat adalah ritual doa dulu. Kalau masih merasa berat untuk ibadah, untuk ngerjain baca Quran, nggak usah mikirin dulu yang Yasin 41 kali. Bun, aku jadi nggak ngapa-ngapain nih bun di rumah bun. Habis aku mikirin Yasin 41 kali, kayak gitu. Ya kan? Nggak usah, aku cuman mau teman-teman ritual doa dulu. Ingat syukur yang dulu-dulu. Yang dulu, walaupun dulu barang-barangnya udah nggak ada. Coba duplikasi kayak aku. Itu dulu yang pertama. Ya, nanti di saat teman-teman udah ke charger kolbunya, ada tuh keinginan untuk sholat. Ini untuk yang lemot, ini untuk yang malas banget ibadah ya. Tapi insya Allah di sini teman-teman udah banyak yang ibadahnya maksimal. Ya, ya bun, aku udah biasa kok kalau sholat, udah biasa kok rawatib, udah biasa baca Al-Quran, udah biasa berzikir, mantap. Tinggal dirubah settingannya. Yang biasanya teman-teman baca Al-Quran lurus-lurus aja, nggak ada gejolakan perasaan, ya kan? Baca sholat juga lurus aja, rawatib lurus-lurus aja, istighfar, sholawat lurus-lurus aja. Coba sekarang saat ini teman-teman, di saat lagi baca Al-Quran, hadirkan Allah. Alhamdulillah sambil baca Al-Quran nih, sambil baca Al-Quran otaknya tuh gerilya. Ya aku dikasih kesempatan, kemarin aku baca Al-Quran cuman Yasin doang sehari. Sekarang aku udah bisa 3 Yasin, ya Allah Alhamdulillah ini cintanya Allah ya. Jadi tanda-tanda Allah mencintaimu itu apa bun? Di saat teman-teman makin tambah lagi ibadahnya, makin tambah lagi cintanya kepada Allah, dan Allah nambah lagi rizkinya. Itu cintanya Allah. Tapi minimal di awal itu tambah ibadah dan tambah cintanya ke Allah. Itu udah tanda cinta Allah juga. Rezeki nyusul. Karena kadang-kadang setiap manusia itu memiliki kepekatan energi negatif atau dosa masing-masing. Iya, kepekatan energi negatif atau dosa masing-masing. Jangan disamain. Makanya satu, ritual doa. Nanti teman-teman akan enjoy. Hadirkan Allah, bayangkan Allah itu baik sama aku. Allah, Allah cinta sama aku selama ini. Itu dalam otak, dalam hati, sambil teman-teman baca Al-Quran. Sambil teman-teman mau sholat. Oh 5 menit lagi nih mau azan nih. Yang ibu-ibu, yang kerja, yang masih bisa untuk ngelepasin pekerjaannya. Ya langsung wudhu. Coba ya teman-teman di saat wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Langsung teman-teman bayangkan di titik itu, teman-teman melepaskan dosa-dosa, kotoran-kotoran hati, kotoran-kotoran tangan. Bayangkan. Jadi nggak cuma hanya bismillahirrahmanirrahim, nggak tahu pikirannya kemana. Fokus ke pikiran rezekinya Allah. Ya, habis itu langsung umur. Di situ teman-teman ngelepasin tempelan setan, cuci muka, ngelepasin tempelan setan, bersyukur, ngelepasin kotoran semua tangan, nih setan-setan pergi, nih setan-setan pergi, basuh, setan pergi, leher, telinga, nih pergi semua, kaki pergi semua. Habis itu keluar. Kalau yang di toilet, keluar toilet dulu. Kalau yang nggak di toilet, nggak ada toilet ya teman-teman langsung doa menghadap kiblat, menghadap kiblat. Ya, langsung doa setelah wudhu. Udah hafal? Tahu artinya enggak? Ayo, tahu artinya. Coba cari di Google. Habis wudhu dan artinya.
Ini kebanyakan hafal tapi nggak tahu artinya padahal dahsyat. Ditauin dulu, ya, diem dulu di depan kiblat. Jangan nyambi di jalan ke masjid, di masjid atau ke tempat sejadah. Diem dulu. Dibiasain teman-teman khusyuknya dari awal. Supaya nanti di saat lagi sholat, nggak ada lagi tuh mikirin utang, mikirin sesuatu, mikirin jelek-jelek, males, segala macem. Gitu. Abis itu udah gelar sejadah, langsung niat. Yang dimana bayangkan Allah itu lagi di pojokan, lagi senyum nunggilin bunda. Ya kan, begitu dekatnya, bersyukurnya, cintanya, lengketnya cinta, dan bunda membalas itu. Itu untuk apa sih? Merawat datangnya rezeki. Rezekinya mau dirawat terus kan? Terus hadirkan cinta. Nggak usah cinta ke manusia, cinta ke Allah aja. Udah besar banget di situ. Dalam berzikir, mau boleh pakai tasbih, mau boleh pakai digitalnya. Ya, astagfirullahaladzim, ya Allah. Aku salah ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Aku dicintai ya Allah dalam hati, mulutnya, zahirnya, astagfirullahaladzim. Otaknya, Allah cinta sama aku, makasih ya Allah. Allah masih cinta sama aku, makasih ya Allah. Nanti sampai nangis, bunda. Gak apa-apa. Bun, kalau aku nggak nangis nggak apa-apa juga, nangis lebih nikmat. Ya, itu istighfar. Ya kan, Allah masih sayang sama aku, Allah masih cinta sama aku, Allah makasih rezeki sama aku, Allah masih kekuatan sama aku. Aku seneng banget ya Allah, aku beruntung tuh dalam otak. Zahirnya istighfar. Terus apalagi? Sholawat pun juga sama. Ya gitu. Kalau teman-teman lagi mau di kondisi khusyuk, Bun, tapi kalau misal aku nyambi gimana? Ya udah, nyambi cuci piring, salawat. Mau dihusuin juga bisa, gitu. Tapi coba minimal sesekali ada zikir khusyuk. Yang tadi aku bilang khusyuk, entah munjiatnya dihusuin, entah istighfarnya dihusuin, ya kan, untuk mengingat Allah. Allah baik banget selama ini sama aku, yang masih banyak waktunya. Ya, itu dalam ibadah begitu. Jangan teman-teman kebiasaan sambil kerja, yang punya warung, yang dagang online nih biasanya jual-jual, apalagi ibu-ibu yang ada kerjaannya. Bun, aku tuh siang tuh udah ngelarin munjiat 200, Bun. Tapi kok hati aku masih gelisah ya, Bun ya. Kenapa ya? Ya iyalah masih gelisah. Lagi diem-diem sambil zikir, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sholatan tunjina biha, dalam otak. Ya Allah, nanti zuhur nih orang datang nih debt collector. Aduh, gimana ya? Belum ada yang minjemin uang lagi. Jangan. Makanya kalau lagi siang, lagi sambil zikir, lagi mau ngapain, otaknya tuh selalu ingetnya, Allah selalu nolong aku, selama ini aku masih bisa makan, selama ini aku masih ada rumah, terima kasih Allah cinta sama aku, Allah cinta sama aku, diisinya begituan. Tuh, gimana hatinya nggak ke-charger, gimana duitnya nggak datang. Lah, kemarin sambil zikir nih, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, mulutnya nih ya kan, zahirnya zikir sallallahu ala Muhammad. Nah, ini jam 11 biasanya ada beberapa orang pada datang belanja, kok ini nggak ada yang belanja, otaknya tuh gerilyaannya begitu. Jangan. Makanya kenapa penting aku suruh geregetan setiap sesering mungkin. Jangan cuma pagi, siang, sore, sesering mungkin. Sering. Teman-teman tahu ya, kalau yang privat ya, seseringnya tuh kapan aja tuh kerjain. Untuk apa? Di saat teman-teman gregetan, apalagi pakai trik 2, trik 3, di situ setan itu lepas, apa nggak nempel sama kita, di situ teman-teman melepaskan energi, menaikkan getaran vibrasi di bahagia, maka otomatis uang datang, merawat datangnya rezeki. Itu dia. Ya, jadi jangan diremehkan yang namanya ritual doa. Doa di gelombang otak theta, dan juga geregetan setiap sesering mungkin. Dan juga apa, ngobrol sama uang pagi-pagi. Pagi-pagi bunda udah ngobrol sama, udah kasih makan kucing, udah ada baca Al-Qur'annya, udah di charger kolbunya, ngobrol sama uang yang punya privat, trik 2, trik 3 dipakai biar makin makjleb, udah pasti makjleb. Tuh, dan jangan bingung lagi.
Ya, nah pelan-pelan ya sayang, yang masih baru-baru, yang kemarin baru privat atau baru beli tasbih, baru peserta baru, belum aku kasih trik 2 ataupun trik lengkap yang privat. Nanti kalau udah ngerjain tugas, nyobain ritual doa, kerjain sholat tobat ke manusia, dan juga keliring garpu tala. Nanti Jumat besok nih, kan ini hari apa? Hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, aku kasih kesempatan tuh. Ini walaupun yang nggak punya, yang belum, yang kemarin kelas khusus yang 255, nggak beli tasbih, nggak privat, itu juga aku kasih kesempatan ya, sampai Selasa besok untuk ngerjain tugas, karena nanti Selasa depan, bukan besok, depannya lagi, itu akan ada pendalaman materi, yang dimana pendalaman materi khusus yang sudah ngerjain tugas. Kalau yang punya tasbih, yang baru beli tasbih dan privat, aku tunggu sampai Jumat besok, udah ngerjain semua, udah ritualnya bisa nangis, udah ngerasain bisa pecah nangis bahagia, japri aku kembali, nanti akan aku kasih trik-trik lengkap yang privat, dan 2 trik yang punya tasbih. Oke, alhamdulillah. Untuk sesi ini, jam 9, adalah sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran aku, teman-teman dipaksa harus punya tasbih kristal booster aura. Ini tasbih ini itu bukan tasbih biasa, tapi tasbih ini terbuat dari batu kristal asli, namanya Black Tourmaline Grade AAAA. Yang dimana aku sarankan buat kamu yang masih banyak hajatnya, masih banyak masalahnya, tentang keuangan, percintaan, tentang hajat-hajat anak, pingin menikah, dan segala macam hajat kalian, permasalahan kehidupan teman-teman semua yang masih merasa masalahnya banyak, hidupnya rumit. Saran aku dibantu pakai tasbih kristal booster aura. Tasbih ini fungsinya untuk memproteksi energi negatif kalian, ya, menyerap energi negatif. Karena energi negatif itu apa? Yang masih punya energi negatif dalam tubuh, masih takut akan dunia, takut nggak punya, takut tentang pasangan, takut tentang keuangan, tentang masa depan, tentang apapun. Nah, berarti masih ada energi negatif. Setiap manusia pasti ada aja, level energinya juga berbeda-beda. Kalau teman-teman merasa punya hajat banyak dan masih punya banyak masalah, hidupnya masih struggle, dibantu, di-boost yuk. Proteksi pakai bantuannya dengan si tasbih multivitamin. Jadi teman-teman jangan berstatement mengintimidasi dan apapun ya. Wah, ini syirik. Ya syirik nggak sih? Nggak dong sayang. Karena ini salah satu multivitamin. Seperti teman-teman tiap hari minum multivitamin, entah vitamin D, entah vitamin C, entah teman-teman lagi demam minum paracetamol, entah teman-teman darah tinggi minumnya amlodipin, dan vitamin obat-obat lainnya. Nah, jadi zaman dulu, di zaman Rasulullah, di zaman Nabi Adam, dan terus ke nabi-nabi dan sahabat-sahabat tabi'in tabi'ahum, itu kan nggak ada dokter ya, nggak dikasih obat racikan paracetamol, antibiotik, betul nggak sih? Nah, mereka dari mana berobatnya? Yaitu dari bebatuan kristal dan juga permata. Mereka hidupnya bisa grow up itu dari mana? Ya, kreatif dan inovatif dan semangat, energinya dari mana? Dari dengan memakai batu-batu alam, permata dan juga kristal. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya belajar di sini, nggak cuman hanya dipakai doang, tetapi diajarin gimana cara berdoa. Jadi ini tuh hanya tambahan energi. Nggak ada teman-teman pakai tasbih bisa kaya, enggak. Teman-teman pakai batu kristal ini, energinya jadi makin level getaran frekuensinya makin naik tinggi. Dari situ di saat teman-teman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan teknik yang benar, itu akhirnya lebih cepat terijabah. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, itu dia. Makanya teman-teman belajar lagi ilmunya. Di saat teman-teman beli tasbih ini, kalian nanti akan dapatin lagi masuk ke dalam komunitas Umi Fadilah, belajar kelas khusus gratis di sana karena free.
Beli tasbih, free kelas khusus, free buku scripting untuk teknik berdoa sama aku, ya, dan juga free 2 trik jitu. Langsung segera masuk ke dalam kelas tanggal 18 April bulan ini, nanti teman-teman akan dapat free bimbingannya sama aku. Langsung klik link di kolom deskripsi atau WA di sini ya. Barakallah, waalaikumsalam.